Halo, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya. Langsung saja ke presentasinya. Judul penelitian saya adalah Alokasi Bantuan Dana Desa, Jamkesmas, dan Dana Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja menuju latar belakang. Menjamin kesejahteraan masyarakat merupakan tugas dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tertuang dengan jelas pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4 yang memiliki poin bahwa memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan utama dari pemerintah Indonesia. Adapun upaya dalam meningkatkan kesejahteraan itu adalah dengan cara memberikan alokasi belanja pemerintah yang mendukung peningkatan IPM dengan menjamin kualitas hidup masyarakat. Bentuk-bentuk alokasi dana pemerintah itu berupa bantuan dana desa yang memiliki tujuan untuk mengembangkan desa itu sendiri sehingga perekonomian dapat terangkat. Lalu ada bantuan dana pendidikan yang ditujukan untuk golongan menengah ke bawah guna mengatasi dan meningkatkan indeks melek huruf, serta menjamin kesehatan masyarakat dengan adanya program Jamkesmas atau Kartu Indonesia Sehat. Alokasi dana yang dikeluarkan program di atas adalah beberapa contoh upaya yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk dapat memajukan Indonesia. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 1.1 merupakan perbandingan IPM, angka harapan hidup, dan lama sekolah provinsi di Jawa Tengah. Dapat kita lihat bahwa angka harapan hidup saat lahir dan harapan lama sekolah serta IPM di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lalu, dengan adanya peningkatan variabel tersebut menyebabkan adanya sebuah pertanyaan. Apakah alokasi yang diberikan pemerintah sudah dapat dikategorikan optimal sehingga dapat meningkatkan IPM kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Tengah atau hanya menjadi pemborosan anggaran dana? Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang pertama adalah apakah alokasi tiap daerah itu berbeda dan bagaimana pengaruh alokasi bantuan dana desa terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia kabupaten-kabupaten provinsi di Jawa Tengah. Selanjutnya, bagaimana pengaruh alokasi bantuan pendidikan terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia kabupaten-kabupaten provinsi di Jawa Tengah. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh alokasi bantuan kesehatan terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia kabupaten-kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan dan pengaruh yang ditimbulkan dari alokasi bantuan dana terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten-kabupaten di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui alokasi bantuan pendidikan terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh alokasi bantuan kesehatan terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Adapun manfaat dari penelitian adalah manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis sendiri adalah sebagai acuan peneliti selanjutnya dan diharapkan menambah wawasan kepada akademis mengenai pengaruh alokasi bantuan dana desa, Jamkesmas, dan dana pendidikan terhadap IPM Provinsi Jawa Tengah. Manfaat praktis sendiri diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis terhadap pemerintah desa, kecamatan, dan Provinsi Jawa Tengah dalam memahami pengaruh alokasi bantuan dana desa, Jamkesmas, dan dana pendidikan terhadap IPM Provinsi Jawa Tengah. Ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, penulis membatasi pada pengaruh alokasi bantuan dana desa, Jamkesmas, dan dana pendidikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, ada 6 teori yang saya gunakan. Yang pertama adalah teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen merupakan salah satu teori baru yang dikemukakan oleh Paul M. Kramer pada tahun 1986 sebagai kritik atas pertumbuhan neoklasik milik Solow yang tidak dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan baik. Pada dasarnya, teori ini merupakan teori yang memiliki fokus terhadap pembangunan modal manusia atau pengembangan manusia yang ada di dalam suatu negara guna menunjang perekonomian dalam jangka panjang. Yang kedua, teori indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara.
IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Dan yang ketiga adalah desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan fungsi pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi ini saya masukkan karena desentralisasi menunjang adanya dana desa, karena dengan adanya desentralisasi dan pemberian dana desa memungkinkan desa membangun suatu ekosistem atau sesuatu yang dapat mereka ciptakan untuk menunjang kebutuhan di desa itu sendiri, sehingga pendapatan per kapita di desa dapat meningkat. Selanjutnya, dana desa. Sebelum mencari pengertian dana desa, terlebih baik kita mengetahui apa itu desa. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Dana desa sendiri adalah dana yang diberikan oleh pemerintah terhadap suatu instansi atau kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh dan berkembang di masyarakat itu sendiri. Dana desa ini bertujuan untuk memajukan, menambah, dan mendorong ekonomi di desa tersebut sehingga pendapatan per kapita di desa dapat mengalami peningkatan. Selanjutnya, teori alokasi dana kesehatan. Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan pada masyarakat. Pembangunan kesehatan di Indonesia juga dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral, serta mendorong peran aktif masyarakat swasta maupun pemerintah. Alokasi dana kesehatan ini bertujuan untuk menjangkau golongan-golongan menengah ke bawah agar mendapat akses kesehatan sehingga kesehatan mereka menjadi terjamin, terjaga, dan produktivitas mengalami peningkatan serta menurunkan angka kematian karena berhasil terawatnya masyarakat-masyarakat yang mengalami penyakit. Selanjutnya adalah teori alokasi dana pendidikan. Bantuan pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara atau lembaga-lembaga terkait. Alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Seperti yang kita ketahui, pemerintah sekarang telah mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Dengan bantuan pendidikan ini, maka masyarakat wajib belajar selama 12 tahun, yaitu selama SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Dengan adanya wajib belajar 12 tahun dan dana pendidikan ini diharapkan bahwa masyarakat akan mengalami peningkatan kualitas sehingga mendapat nilai jual yang lebih tinggi dan dapat meningkatkan produktivitas itu sendiri. Adapun penelitian terdahulu yang pertama adalah Eka Pratiwi Lumban Tauran dan Paidi Hidayat tentang analisis pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia provinsi-provinsi di Indonesia, metode kointegrasi, dengan tujuan mengetahui pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia atau IPM provinsi-provinsi di Indonesia. Metode penelitian analisis kuantitatif dengan menggunakan data panel. Temuan yang pertama, secara umum variabel pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia selama periode tahun 2004 sampai 2011 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan rata-rata laju pertumbuhan tertinggi adalah DKI Jakarta dan yang terendah adalah Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, kondisi IPM di provinsi-provinsi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Yang ketiga, analisis tipologi Claassen menunjukkan bahwa Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah yang cepat maju, cepat tumbuh, berkembang cepat, maju tetapi tertekan, dan relatif tertinggal. Yang kedua, ada penelitian dari Abdul Qadir Manhulau, Dwi Budi Santosa, dan Putu Mahardika tentang pengaruh pengeluaran, kesehatan, dan pendidikan, serta infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Maluku, dengan tujuan ingin melihat bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap peningkatan IPM kabupaten kota di Provinsi Maluku.
Adapun metode penelitian dengan menggunakan analisis jalur dengan kriteria pengujian pada tingkat kesalahan 5% untuk melihat pengeluaran pemerintah Provinsi Maluku di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga pendapatan per kapita sebagai variabel intervene. Adapun temuan pada penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah Provinsi Maluku bidang kesehatan selama periode 2009 sampai 2013 telah menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap IPM. Pengeluaran pemerintah Provinsi Maluku di bidang pendidikan selama periode 2009 hingga 2013 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dan yang ketiga, pengeluaran pemerintah Provinsi Maluku di bidang infrastruktur selama periode 2009 sampai 2013 telah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dan yang terakhir adalah hasil statistik menunjukkan dalam penelitian ini bahwa pendapatan per kapita sebagai variabel intervene tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Maluku. Dan yang ketiga ada penelitian dari Ana May Rafika tentang pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia se-Indonesia, bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten atau kota di Indonesia (PDRB) dengan atas dasar harga konstan sebagai variabel kontrol. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Sampel penelitian adalah 212 kabupaten atau kota tahun 2011 sampai 2013. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linear Picanda. Adapun hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi atas dasar harga konstan berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, kerangka konseptual. Secara konseptual, jaminan kesehatan, bantuan pendidikan, dan dana desa terwakili oleh angka harapan hidup saat lahir, angka pendidikan, dan pendapatan per kapita yang diharapkan akan mengalami suatu pemrosesan hingga menyebabkan pertumbuhan PM di kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Hipotesis. Secara simultan, hipotesis pada penelitian ini adalah dana desa, bantuan pendidikan, dan jaminan kesehatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan IPM kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah. Metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, desain penelitian, daya penelitian, dan sumber data. Desain penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun wilayah penelitian meliputi bagian Jawa Tengah dengan fokus berupa kabupaten sejumlah 29 dan mengabaikan kota madya sejumlah 6. Pemfokusan kabupaten ini dilakukan karena kabupaten merupakan wilayah yang melingkupi kecamatan hingga desa, dan kabupaten di Jawa Tengah sendiri masih membutuhkan perhatian ekstra agar pertumbuhan dan perkembangan kewilayahan dapat tercapai secara optimal. Adapun sumber data menggunakan sumber data sekunder yang bersumber pada BPS sebagai sumber data dari variabel IPM, angka harapan hidup saat lahir, dan harapan lama sekolah. Dana desa sendiri menggunakan data yang bersumber dari Kemenkeu. Adapun penelitian ini dibatasi pada tahun 2016 hingga 2018. Selanjutnya untuk analisis. Model yang digunakan adalah pool data dengan menggunakan data dari 29 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Adapun digunakan data tahunan dari Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen, bantuan dana desa, jaminan kesehatan, dan bantuan pendidikan sebagai variabel independen. Adapun model estimasi pool data ini dibedakan menjadi 3, yaitu model common effect, fixed effect, dan random effect, yang kemudian dari 3 model ditentukan model mana yang menjadi estimasi terbaik. Selanjutnya ada pengujian estimasi. Ada 3 pengujian estimasi. Yang pertama adalah uji Chow yang menguji common effect versus fixed effect. Ada uji Hausman test yang menguji antara random dan fixed effect, dan yang terakhir adalah RM test, merupakan pengujian terhadap common atau random effect. Nah, 3 uji ini adalah merupakan suatu metode pengujian untuk menentukan atau mengetahui estimasi mana yang terbaik dan dapat digunakan sebagai alat analisis peneliti, sehingga tidak terjadi kerancuan. Setelah diketahui model mana yang paling baik digunakan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan pada model estimasi terbaik. Adapun pengolahan data lanjutan adalah membuat persamaan regresi dan interpretasi
melakukan uji T atau parsial, uji F atau simultan, dan uji determinasi pada variabel independen, serta menguji apakah ada autokorelasi terhadap data atau tidak. Sekian dari saya. Berikut adalah daftar pustaka yang dapat saya sampaikan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.